Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi pada sore hari ini. Kita bersyukur bisa jumpa lagi dalam acara KIS Kelompok Inti Shalom pada sore hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam, kita buka di dalam doa dulu ya. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai, memberkati, menolong kami sampai pada saat ini, sehingga kami pada sore hari ini boleh berkumpul kembali untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memberkati semua yang mendengar, diberi pengertian yang benar, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan juga hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala kelemahan, Roh Kudus yang menolong, supaya apa yang hamba sampaikan boleh mudah dimengerti, boleh dipahami, karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus saja yang menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kita mau bicara seputar keselamatan dan perbuatan baik. Dan ini hal yang mendasar tetapi tentu saja penting. Dan masalah keselamatan dan perbuatan baik ini masih sering diperdebatkan, ya. Salah satu sebabnya mungkin tanpa sadar orang Indonesia, orang Kristen Indonesia termasuk saya, itu tanpa sadar dari kecil itu sudah didoktrin oleh yang saya sebut, ya Bapak Gembala sering kali sebut agama Dharma, ya. Dari dulu, dari kecil mungkin ya saudara juga mengerti. Setiap Jumat itu ada khotbah melalui pengeras suara, dan salah satu doktrin yang terus dikumandangkan adalah untuk bisa selamat, untuk bisa masuk surga, itu harus banyak berbuat amal, harus banyak berbuat baik. Ya, itu juga yang sempat menerap dalam pikiran saya dan hati saya, karena saya kenal Tuhan itu bukan dari kecil. Ya, saya usia 17 tahun baru masuk gereja, kemudian usia 20 baru dibaptis, setelah itu belajar firman Tuhan. Dan setelah belajar firman Tuhan, saya baru mulai melihat, belajar mengenai keselamatan ini, ya. Ternyata di dalam Alkitab itu beda dengan selama ini pemahaman saya yang sudah didoktrin agama Dharma itu untuk selamat bisa masuk surga itu harus banyak berbuat amal atau harus banyak berbuat baik. Mudah-mudahan kalau banyak berbuat baik di akhirat nanti katanya kalau ditimbang dosa dan perbuatan baiknya, mudah-mudahan kebaikannya lebih banyak. Dengan demikian ada harapan, mudah-mudahan bisa selamat. Ya, tetapi setelah mengenal firman Tuhan, ternyata pemahaman itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan hari ini yang kita mau coba renungkan kembali. Kalau mungkin di antara kita juga punya pengalaman yang sama dengan saya, ya, punya pemahaman bahwa untuk selamat itu, untuk masuk surga itu harus banyak berbuat baik. Saudara, di Efesus tadi melalui Rasul Paulus kita mau diberi sedikit pengertian
Ya, perkataan diselamatkan atau keselamatan itu tadi di ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia. Nah, harus dipahami bahwa keselamatan atau hidup kekal ini atau masuk surga ini adalah jaminan masuk surga itu sebabnya adalah kasih karunia. Artinya kasih karunia ini adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Ya, dalam bahasa aslinya di terjemahan bahasa Indonesia adalah kasih karunia itu adalah pemberian dari atasan kepada bawahan yang sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Itu makna dari kasih karunia. Ya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita juga adalah atasan ini adalah Allah yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Kita yang sebenarnya tidak layak. Karena Alkitab memberitahu bahwa semua orang itu sudah berdosa, keturunan orang berdosa, ditambah lagi banyak berbuat dosa. Sehingga kita menjadi manusia yang tidak layak dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Bapak Gembala seringkali berulang-ulang mengingatkan bahwa manusia itu sudah berdosa, banyak berbuat dosa, menderita karena dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami. Itu sebabnya Tuhan yang mengasihi kita itu Dia memberikan keselamatan ini secara cuma-cuma. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu ayatnya, kita semua rata-rata orang Kristen itu hafal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan artinya memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang didasarkan oleh kasih. Ya, kembali sebentar juga kembali ke Efesus tadi dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, tetapi pemberian Allah. Jelas garis bawahi bahwa keselamatan ini adalah pemberian Allah. Allah berikan keselamatan ini kepada kita. Itu sebabnya disebut kasih karunia, pemberian. Ya, ini yang penting sekali harus dipahami. Kita yang sudah berdosa itu tidak layak dan tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Kebaikan kita tidak akan pernah cukup untuk kita bisa masuk surga. Itu sebabnya Tuhan memberikan keselamatan ini kepada kita. Dan di selanjutnya ayat tadi mengatakan oleh iman. Nah, Allah memberi, kemudian kita menerima dengan iman. Ya. Ya, apa itu iman? Kita semua tahu di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang kita tidak bisa buktikan dengan mata jasmani. Ya, kira-kira itu iman. Tetapi kita mau lebih spesifik, tentu saja kepada iman yang menyelamatkan ini. Ya, dasarnya harus benar. Ya, iman itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Itu firman Tuhan, tentu saja. Percaya berdasarkan firman Tuhan. Ya, tidak melihat tetapi ada tertulis di Alkitab. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan, tapi kita tidak lihat, tapi dasarnya harus jelas, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita percaya inilah bahwa Alkitab itulah firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang sejati. Nah, ilustrasinya begini, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi mengenai iman ini. Ya, soal tanggal lahir. Nah, ini ada beberapa kaum muda di sini. Bisa tolong jawab, saya bertanya, jawab ya, walaupun mungkin kurang kedengar, tetapi tolong dijawab. Ini pertanyaannya gampang. Lahir tanggal berapa?
31 Desember. Ya, saya tanya lahir tanggal berapa? 31 Desember. Itu namanya siapa? Marvel ya. Lahir tanggal 31 Desember. Betul ya, mau tahun baru. Yakin tanggal sekian lahirnya? Yakin? Yakin? Itu sebabnya ketika ditanya langsung jawab ya kan? Karena yakin memang lahir tanggal sekian. Kalau saya ditanya juga, dan saya yakin yang lain juga kalau ditanya tentang tanggal lahir tanggal berapa? Rata-rata, kecuali orang tua sudah lupa ya. Tapi rata-rata kalau ditanya lahir tanggal berapa? Akan dijawab dengan spontan. Kalau saya juga ditanya lahir tanggal berapa? Saya akan jawab dengan spontan 27 Oktober. Ya. Begitu ingat dan yakin saya lahir tanggal sekian. Kalau ditanya yakin? Yakin. Nah sekarang saya tanya lagi. Waktu lahir, lihat kalender nggak? Nggak. Kenapa yakin bahwa lahir itu tanggal sekian? Padahal tidak melihat kalender waktu itu. Karena tertulis di akte kelahiran, betul? Ya. Juga tentu saja orang tua memberitahu, ya kan? Orang tua memberitahu, kemudian ada di akte. Demikian juga saya yakin karena di akte tertulis bahwa saya lahir tanggal 27 Oktober. Saya sebenarnya lahir tanggal sekian tidak bisa membuktikan karena saya belum bisa melihat kalender. Saya tidak bisa membuktikan bahwa saya lahir tanggal sekian. Karena saya belum bisa melihat waktu itu. Tetapi saya yakin bahwa lahir tanggal sekian. Dasarnya apa? Karena ada akte. Nah, saudara, iman itu kira-kira seperti itu. Saya sebenarnya tidak bisa membuktikan, tidak melihat waktu Yesus disalib. Ya, saya tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu juru selamat. Tetapi karena tertulis di Alkitab dan saya percaya, itulah yang disebut iman. Ya, tertulis di dalam Alkitab, walaupun saya tidak melihat dan tidak bisa membuktikan, tapi saya percaya. Itu yang dimaksud dengan iman. Contoh yang sederhana yang lain, mungkin kalau saya tanya sekali lagi ini, langit, bumi, laut dan beserta dengan isinya itu diciptakan oleh siapa? Tolong jawab. Tuhan. Yakin? Yakin ya? Waktu Tuhan menciptakan kamu lihat nggak? Ya. Saya yakin saudara yang lain juga yang sudah tahu Alkitab ketika ditanya langit, bumi, dan laut beserta isinya itu diciptakan oleh siapa? Akan jawab spontan oleh Tuhan, oleh Allah. Walaupun ketika saya tanya, waktu Allah menciptakan ngelihat nggak? Tentu saja tidak. Kenapa percaya? Karena tertulis di Alkitab. Itu yang dimaksud iman. Nah, karena ini sangkut paut dengan keselamatan, maka iman yang dimaksud di sini adalah percaya sesuai yang tertulis di Alkitab tentang Yesus sebagai juru selamat. Itu tertulis di Alkitab, ya. Walaupun saya tidak bisa melihat, bahkan saya tidak bisa membuktikan. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu tertulis di Alkitab. Saya tidak melihat, belum pernah melihat Yesus. Tetapi itu tertulis di Alkitab, jadi saya percaya. Melihat, saya baca di Alkitab dan saya percaya, itulah yang dimaksud dengan iman. Ya, iman kepada Tuhan Yesus. Ada satu cerita kita tahu mengenai Thomas, ya. Ketika Thomas diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia katakan, "Saya tidak percaya kalau belum melihat tangannya yang berlubang, bekas paku." Kemudian Yesus menemui Thomas dan singkat cerita Thomas akhirnya percaya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat, namun percaya." Ini penting. Karena iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak lihat. Kita tidak lihat. Ya. Alkitab mencatat beberapa jaminan juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
jaminan bagi orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jaminan ada beberapa ayat yang merupakan jaminan. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan ini sama dengan hidup yang kekal, ya. Kemudian di ayat lain, di Markus 16 ayatnya yang ke-16, mari kita baca Markus 16 mulai ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata, yaitu Tuhan Yesus, kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Barang siapa percaya akan selamat. Kemudian kita coba juga buka di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa memiliki Kristus, artinya yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, bukan akan lagi, tetapi sudah memperoleh hidup yang kekal. Ya, kelihatannya gampang. Memang ada orang-orang yang menyindir mengenai iman, mengenai keyakinan ini. Kok cuma percaya selamat? Kok enak begitu ya? Kok gampang begitu? Saudara, kalau kita renungkan, itu untuk beriman itu tidak mudah. Berulang kali sudah banyak orang yang mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak semua orang percaya. Ada banyak orang yang tidak percaya. Itu menunjukkan bahwa iman itu tidak mudah, saudara, untuk percaya. Boleh dikatakan, ya ini anugerah juga. Ya, kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu salah satunya karena pekerjaan Roh Kudus, tentu saja membuat kita percaya. Yang pertama, tidak mudah untuk beriman. Dan setelah beriman juga perjalanan tidak mudah, saudara ya. Ada yang disebut namanya ujian iman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Saya coba bacakan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan bahwa untuk percaya kepada Tuhan, untuk bisa selamat melalui iman, karena tujuan iman tadi dikatakan adalah keselamatan jiwa. Selama kita masih hidup, akan ada ujian-ujian yang tidak mudah dalam hidup kita, ya, termasuk sampai saat ini COVID juga belum
selesai, ada begitu dampak-dampak yang membuat kehidupan menjadi semakin sulit, dan tanpa sadar kita seringkali mempertanyakan, kok Tuhan sebenarnya diam saja? Ya, ada ujian-ujian, ini salah satu ujian bagi kita. Apakah kita mau tetap mempercayai Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit? Ya, jadi tidak mudah ya untuk beriman, untuk menjalani iman, untuk bisa bertahan sampai akhir. Karena di Matius 24 ayat 13 juga diingatkan, kedurhakaan itu akan semakin meningkat, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai akhirnya akan selamat. Yaitu perjalanan iman, tidak mudah. Jadi itu yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah yang kita peroleh melalui iman kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Percaya bahwa Yesus mati di salib, berulang kali kita dengar. Mungkin sudah bosan, tetapi yang penting adalah, pertanyaannya adalah, saudara percaya nggak bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita? Itu yang penting adalah, percaya nggak? Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Nah, setelah kita percaya, kita dijamin selamat. Apakah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Kalau kita kembali kepada ke Efesus tadi, kita kembali ke Efesus 2. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya lupa tadi belum menyebutkan tema ya. Jadi tema renungan hari ini adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Ya. Dasar firman Tuhannya di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi, dan ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus itu adalah mengenai kelahiran baru, manusia baru, ya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah memang sudah persiapkan, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kebaikan. Ya itu. Jadi setelah kita diselamatkan, maka selanjutnya baru kita diminta untuk berbuat baik. Ya. Seperti di awal saya singgung mengenai agama Dharma, itu adalah berbuat baik supaya selamat. Tetapi hari ini kita diingatkan percaya dulu, kemudian dapat jaminan keselamatan. Setelah itu kita diminta untuk berbuat baik. Nah, ada pertanyaan, kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah punya jaminan keselamatan, untuk apa lagi kita berbuat baik? Toh kita sudah dijamin selamat. Ngapain lagi untuk berbuat baik? Ya. Mari kita buka di dalam ada satu ayat di Matius yang ini juga ayat yang terkenal, merupakan ayat hafalan. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan kita berbuat baik bukan lagi untuk selamat, bukan lagi untuk masuk surga. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, dan kita berbuat baik supaya nama Bapa dipermuliakan. Ya. Ayat yang mirip juga terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 12 ya. Saudara, ada satu plesetan dari lingkungan orang-orang Sunda yang saya masih ingat sampai saat ini. Hana caraka data sawala, anaknya cilaka, bapana kabawa-bawa. Ya, artinya kalau seorang anak celaka, orang tuanya kebawa-bawa. Artinya begini, kalau apapun yang dilakukan oleh anak, itu nama bapak kebawa-bawa, saudara. Ya, kalau kita lihat ada anak kecil yang mungkin nakal sekali, dan seringkali ada yang komentar, itu teh anak saha sih, bawang pisan.
Ya, jadi apa yang dilakukan oleh anak itu orang tuanya ke bawah-bawah, nama Bapa ke bawah-bawah. Nah, Alkitab memberitahu kalau di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita disebut anak-anak Allah, diangkat menjadi anak Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk berdoa, panggil Allah itu Bapa. Berarti saya adalah anaknya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menjadi anak Allah, jangan lupa Tuhan mau supaya kita berbuat baik, supaya nama Bapa dipermuliakan. Sebaliknya kalau kita berbuat yang tidak baik, tentu saja kebalikannya, nama Bapa bukannya dipermuliakan tetapi dipermalukan. Ini saya pikir cukup jelas bahwa kita diselamatkan adalah untuk berbuat baik, ya. Ada satu ayat lain, beberapa ayat lain yang saya ingin juga mengajak kita baca sama-sama. Di dalam Titus 3, kita mau baca ayat 5 sampai atau ayat 4 sampai 8. Untuk Rasul Paulus di sini juga mau menjelaskan kembali, ya, melalui Titus 3 ayat 4 sampai 8. Katakan demikian, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya, jelas diingatkan kembali, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu kapan? Ketika kita ambil keputusan untuk percaya dan terima Yesus, maka kita dijamin selamat. Itu bukan karena perbuatan baik, di sana dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tentu saja ada campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Nah, kembali, percaya, terima Yesus, menjadi lahir baru, berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Kemudian ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ini kembali memperjelas, ya. Di awal kembali Paulus diingatkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah percaya dan dijamin selamat, Paulus mengingatkan kembali, jangan lupa untuk berbuat baik. Saya pikir ini cukup jelas. Ya, kalau ditanya lagi, kalau sekarang sudah jelas bahwa kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup, kita sudah punya jaminan keselamatan di dalam Kristus, puji Tuhan. Tapi ada tugas, jangan lupa untuk kita berbuat baik. Ya, di mana dan kepada siapa? Ini yang terakhir, ya. Di mana dan kepada siapa kita harus berbuat baik? Kalau saya tanya, ya kalau diurut nih, kita diminta memang berbuat baik untuk semua orang. Kalau diurut, ya, kita harus mulai berbuat baik kepada siapa? Di sini ada yang mau jawab? Kalau ditanya kita berbuat baik sebelum kepada orang lain, kita berbuat baik kepada siapa dulu? Kalau diurut nih. Gak ada yang jawab? Puji Tuhan, ternyata ada yang jawab. Kepada keluarga, saya setuju. Jadi mulailah berbuat baik kepada keluarga. Ya, keluarga adalah orang terdekat dengan kita, ya, dan memang tanpa sadar seringkali berselisih, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita mulailah berbuat baik di dalam keluarga, karena di dalam Efesus 5 itu diingatkan istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus.
Kemudian diingatkan suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Orang tua harus mendidik anak dengan baik, mendidik di dalam Tuhan. Sebaliknya anak juga diminta untuk taat dan hormat pada orang tua. Ya, secara khusus keluarga ini disoroti bahwa untuk berbuat kebaikan mulailah dari keluarga. Kemudian juga di Efesus 6 diingatkan selanjutnya, hamba harus taat kepada tuannya. Artinya di dalam pekerjaan kita punya atasan, tentu saja sebagai karyawan, sebagai bawahan, itu firman Tuhan mengingatkan untuk taat kepada atasan. Nah, seringkali saya punya teman sudah bekerja nggak lama keluar, nanti ketemu dapat kerja lagi keluar lagi. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol selidik-selidik, saya perhatikan anak ini kelemahannya adalah suka melawan kepada atasan. Ya, kalau diomongin suka ngelawan tanpa sadar mungkin ya. Dan ini seringkali jadi kerja juga tidak lama. Kita diingatkan kalau bekerja kita harus tunduk kepada atasan. Ini firman Tuhan. Kalau jadi atasan juga diingatkan kita harus bijaksana terhadap bawahan. Mudah-mudahan di sini juga nanti ada yang jadi bos ya. Jangan lupa kalau jadi bos juga harus bijaksana terhadap bawahan. Kemudian di Galatia 6 ayat yang ke-10 kita diingatkan untuk kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama adalah kepada saudara seiman. Nah, ini urutannya. Dari keluarga, kemudian dalam pekerjaan, di gereja kepada saudara seiman. Kita harus berbuat baik, dan Alkitab berulang kali mengingatkan untuk kita saling terhadap saudara seiman, ya. Kemudian juga kepada pemerintah, karena kita hidup di Indonesia. Nah, ada tugas kita menjadi bagaimana menjadi warga negara yang baik, itu juga yang Tuhan inginkan. Dan untuk yang ini kita buka di dalam Roma 13, beberapa ayat kita coba baca. Mulai dari ayat pertama, sebenarnya sampai ayat 7, tapi kita baca sampai ayat 3 saja. Roma 13, ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, berbuat baik kepada pemerintah, apa? Contohnya yang paling sederhana adalah tentu saja taat kepada aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Banyak aturan-aturan ya. Saya tidak perlu sebut sekarang karena akan menghabiskan waktu, tapi saya yakin saudara mengerti bagaimana harus mentaati aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir di Roma, masih di Roma, sekarang Roma mundur sedikit, Roma 12. Kita mau baca mulai ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa saudara, ini firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita berbuat baik itu kepada semua orang. Bahkan sampai kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan dibalas. Jangan balas kejahatan
dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini tidak mudah, tetapi kita mau merenung kembali. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita yang sudah berdosa, yang harusnya dihukum, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, kita sudah diselamatkan. Diharapkan dengan kesadaran ini, maka selanjutnya marilah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berusaha untuk taat kepada Tuhan. Salah satu yang diperintahkan adalah berbuat baik. Ya. Sesuai dengan tema sore hari ini, diselamatkan untuk berbuat baik. Dan diharapkan kita semua sudah percaya dan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang membuat kita mendapat jaminan keselamatan. Ya. Bertobat artinya menyadari bahwa keberadaan kita yang berdosa, keberadaan kita yang tidak layak, ya kita harus sadari ini, yaitu yang disebut pertobatan. Diawali dengan pertobatan, saya sadar orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, saya tidak layak, ya. Dari situ kemudian kita mulai melangkah, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk menebus kita. Dan selanjutnya kalau sudah percaya, maka ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita diminta untuk berbuat kebaikan. Kalau istilah dalam gereja adalah melayani, itu melayani juga merupakan satu perbuatan baik yang harus kita lakukan, termasuk pada saat ini anak-anak muda yang melayani, ya ini teruskan. Karena kita sudah diselamatkan, kita diminta untuk berbuat baik. Berbuat baik tentu saja seumur hidup kita, ya tidak mudah, tetapi kita juga percaya bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, menolong kita dan akan tetap menyertai kita, akan tetap menolong kita supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang menolong kami. Apa yang sudah kami dengar pada saat ini, Tuhan memberi pengertian yang benar supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, keyakinan tentang hal yang benar, bahwa tentang keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan yang harus kami syukuri, yang harus kami terima dengan iman, percaya bahwa Yesus itu memang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus juga yang menjamin kami untuk boleh selamat atau memperoleh hidup yang kekal atau mendapat tempat di surga seperti yang Tuhan Yesus juga katakan. Kami berdoa kalau pada saat ini masih ada yang ragu-ragu atau masih terdoktrin dengan doktrin agama Dharma bahwa untuk selamat itu harus banyak berbuat baik. Tuhan juga yang ubahkan. Beri terang untuk kami boleh mengerti bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami untuk boleh percaya sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya sesuai dengan perintah Tuhan, selama kami hidup, kami harus banyak berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kami, mulai dari keluarga, tempat kerja, mungkin di sekolah, dimanapun kami berada, di gereja, dimanapun kami berada. Tuhan yang selalu menyertai kami, supaya kami boleh dimampukan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pada saat ini juga kami mau berdoa untuk beberapa saudara yang mungkin pada saat ini sedang menderita karena berbagai bencana alam, menderita karena berbagai kecelakaan, menderita karena peperangan, menderita karena kuasa kegelapan, menderita karena berbagai sakit penyakit, yang menderita juga karena masalah ekonomi,
atau masalah keluarga pada saat ini, Tuhan kami mohon Tuhan memberkati mereka, supaya di tengah penderitaannya Tuhan tetap beri kekuatan, Tuhan beri kesetiaan kepada mereka, diberi kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan tolong melepaskan mereka dari segala penderitaannya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati saudara-saudara kami, anak-anak muda ini yang sudah bekerja dan melayani pada siang hari ini, sore hari ini. Tuhan juga yang memberkati, bahkan memberkati semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Juga kami berdoa untuk GGP Shalom, mulai dari Papa Gembala, Ibu dengan keluarga, anak cucu mantu diberkati oleh Tuhan, semua majelis, semua pelayan, semua pengurus, bahkan semua jemaat GGP Shalom, baik di pusat maupun di pos-pos, diberkati oleh Tuhan, maupun di wilayah-wilayah walaupun belum berjalan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati Bapak Jokowi, wakil, para menteri, TNI, Polri, para medis dan sukarelawan juga Tuhan berkati. Semua pejabat yang sudah diberi mandat untuk menjaga dan mengelola bangsa ini juga diberkati oleh Tuhan, supaya mereka mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga bangsa ini boleh terus dipulihkan, boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, begitu banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi kami percaya Tuhan yang sudah mengerti apa yang kami rindukan. Kiranya Tuhan yang mendengar setiap doa kami, baik yang terucap maupun yang tidak terucapkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.